Saya yakin kita semua pernah mengalami kesulitan, tantangan, atau rintangan yang membuat kita merasa putus asa, tidak berdaya, atau bahkan ingin menyerah. Namun, saya juga percaya bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar seseorang bernama Tara Westover, seorang penulis yang tidak mengenal pendidikan formal ketika ia kecil. Ia hidup di daerah terpencil bersama keluarganya, yang menganggap bahwa semua sistem yang diatur pemerintah adalah dosa. Tara Westover adalah seorang penulis memoir, pengarang esai, dan sejarawan. Buku memoarnya berjudul Terdidik menjadi salah satu buku terbaik versi The New York Times di tahun 2018 dan membuatnya terpilih sebagai salah satu dari 100 orang berpengaruh di tahun 2019 versi majalah Time. Namun, apa yang membuat kisah hidup Tara Westover begitu luar biasa dan menginspirasi? Tara Westover lahir di Idaho, Amerika Serikat, dari keluarga Mormon yang sangat konservatif dan anti pemerintah. Ayahnya adalah seorang survivalis yang menolak mengirim anak-anaknya ke sekolah, rumah sakit, atau dokter. Tara Westover tidak memiliki akta kelahiran sampai usianya 9 tahun. Dia tidak pernah mengikuti kelas, menulis esai, atau mengambil ujian. Dia hanya belajar membaca dari kakaknya dan menghabiskan sebagian besar waktunya bekerja di tempat penampungan ayahnya atau merebus ramuan untuk ibunya. Tara Westover tidak tahu apa-apa tentang dunia luar, sejarah, geografi, politik, ataupun budaya. Dia bahkan tidak tahu kapan peristiwa penting seperti Holocaust atau Perang Saudara Amerika terjadi. Dia juga mengalami kekerasan fisik dan psikologis dari salah satu kakak laki-lakinya yang sering memukuli, menghina, dan mengancamnya. Orang tuanya menyangkal pengalamannya dan menganggapnya sebagai pengaruh setan. Namun, di tengah-tengah kehidupan yang suram dan terisolasi itu, Tara Westover memiliki keinginan untuk belajar dan mengeksplorasi dunia. Dia membeli buku-buku teks dan belajar sendiri untuk mengikuti ujian ACT yang merupakan syarat untuk masuk perguruan tinggi. Dia berhasil diterima di Brigham Young University, sebuah universitas Mormon di Utah, dan mendapatkan beasiswa meskipun dia tidak memiliki ijazah sekolah menengah. Di sana, dia menghadapi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan dunia akademik dan masyarakat luas. Tetapi dia tidak menyerah. Dia lulus dengan predikat cum laude di tahun 2008. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Cambridge, Inggris, sebagai penerima beasiswa Gates Cambridge. Dia mendapatkan gelar master dan doktor di bidang sejarah intelektual. Dia juga menjadi visiting fellow di Universitas Harvard di tahun 2010. Dia menulis buku memoarnya berjudul Terdidik yang menceritakan perjalanan hidupnya yang luar biasa, dari seorang gadis yang tidak bersekolah menjadi seorang sarjana yang diakui dunia. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Tara Westover ini? Saya berpikir
ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Pertama, kita tidak boleh membatasi diri kita sendiri karena latar belakang, lingkungan, atau kondisi kita. Tara Westover membuktikan bahwa dengan tekad, usaha, dan semangat belajar, kita bisa mencapai impian kita. Meskipun kita tidak memiliki fasilitas, dukungan, atau kesempatan yang sama dengan orang lain. Dia tidak membiarkan keadaan keluarganya, kekerasan yang dia alami, atau ketidaktahuan yang dia miliki menghalangi cita-citanya. Kedua, kita harus berani menghadapi rasa takut, ragu, atau minder yang mungkin kita rasakan. Tara Westover mengakui bahwa dia sering merasa tidak pantas, tidak percaya diri, atau tidak mampu mengikuti pendidikan di universitas-universitas bergengsi. Dia juga merasa bersalah dan bingung karena harus memilih antara loyalitas kepada keluarganya atau kebebasan untuk mengejar karir dan identitasnya sendiri. Namun dia tidak menyerah pada perasaan-perasaan negatif itu. Dia berusaha untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, baik akademis maupun emosional. Ketiga, kita harus bersyukur dan menghargai setiap kesempatan yang kita dapatkan. Tara Westover menyadari bahwa dia beruntung bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan dia tidak menyia-nyiakannya. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi. Dia juga menghargai orang-orang yang membantunya di sepanjang jalan, dan berusaha untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami kesulitan yang sama dengan dirinya. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi orang yang hebat jika kita mau berusaha, belajar, dan berkembang. Kita tidak boleh membiarkan momen sulit dalam hidup kita menjadi penghalang, melainkan menjadikannya sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Kita juga tidak boleh lupa untuk bersyukur, menghargai, dan berbagi dengan orang lain. Seperti kata Tara Westover di akhir bukunya mengatakan, kalian bisa mencintai sesuatu dan tetap memilih untuk melepaskannya. Kalian bisa mencintai sesuatu dan tetap memilih untuk menghancurkannya. Kalian bisa mencintai sesuatu dan tetap memilih untuk menciptakannya kembali. Nah, semoga video ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita agar dapat mengambil pelajaran untuk perjalanan hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berjuang dan sukses selalu.